akan terjadi gempa besar, sampai mereka mengistilahkan sangat bombastik dengan megatrust, dan itu akan diikuti tsunami yang ada yang mengatakan sampai puluhan meter tingginya. Oke, selamat datang Dr. Agus Setio Utomo, Wakil Direktur Akbara. Ya, siap. Saya mohon izin untuk melepas juga masker saya karena kita sudah tes antigen sebelumnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih Agus, sahabat lama ini. Jadi pagi ini kita ngobrol sedikit tentang yang sekarang kita semua ikut mendoakan saudara-saudara kita yang di sekitar Gunung Semeru agar tabah ikhlas menghadapi situasi bencana yang luar biasa ini. Dan tadi pagi kita memberangkatkan mahasiswa kita, mahasiswa Akbara, khususnya yang dari program studi manajemen penanggulangan bencana, untuk bersama-sama PMI Kota Surakarta memberikan bantuan. Ada tim medis, ada tim SAR dan sebagainya, tadi sudah berangkat. Bisa diceritakan tadi berapa orang dan ya, yang lain-lain, silakan. Iya, masih dok. Jadi memang kita Politeknik Akbar ini kan punya salah satu program studi yang saat ini belum dimiliki oleh PTS lain, yaitu manajemen penanggulangan bencana. Tentunya harapannya program studi ini dimunculkan atau dibuat untuk supaya bangsa Indonesia ini tangguh terhadap bencana. Mungkin masyarakat umum tahu bahwa ancaman megatrust ini sangat serius mungkin bagi bangsa Indonesia. Kalau kita tidak menyiapkan SDM yang tangguh, yang paham betul terhadap bencana, ya nanti bisa tidak baik. Nah, untuk itu dengan MPB ini saat ini sedang lagi adanya Gunung Meletus, Gunung Semeru ya. Jadi secepatnya tim kita mahasiswa MPB maupun dosen itu ya secepatnya merespon dan diberangkatkan untuk membantu. Memang timnya tadi ada tim DU, kemudian tim medis dan tim lainnya. Ada dari mahasiswa atau dari dosen dan mahasiswa itu ada lima orang, kemudian ditambah tim dari PMI. Ya, semua ini ya mudah-mudahan nanti di sana itu bisa betul-betul membantu masyarakat yang. Tapi rencananya nanti sore mau berangkat tim yang kedua ya? Ya, insya Allah nanti dok, ini tadi sudah kita bersama-sama bahwa tim kedua ini lebih banyak ke mahasiswa. Jadi ada insya Allah 14 tim yang akan diberangkatkan. 14 orang maksudnya? 14 orang, maaf. 14 orang, 11 mahasiswa, 10 mahasiswa dan, 12 mahasiswa dan 2 dosen. Termasuk yang menarik itu ada Koprol Bagio. Iya, ada Koprol Bagio ini yang memang jadi sesuatu yang nanti mudah-mudahan bisa menangani, bisa menghibur dan bisa meringankan khususnya. Nah, saya ini kaget ini ke Dok Titis ya. Ini bencana mungkin responnya cepat, pengalaman di PMI 33 tahun lebih, sampai membawa 2 jam tangan ya. Ini 2 jam tangan. Tangan kiri sama tangan kanan ini saya takutnya nanti kalau jamnya 4 dipakai semuanya. Wah, ini cepat-cepat lupa atau gimana ya, Dok? Ya, ini ya dua-duanya fungsional. Jadi ini memang saya butuh menggunakan jam ini karena masing-masing punya fungsi yang saling melengkapi. Jadi saya pakai 2 memang. Tapi tidak selalu pada saat tertentu. Kembali kepada ini Pak Bagio ya. Pak Bagio ini orang istimewa ya. Saya kira viewer kita kalau ngetik nama Kopral Bagio nanti akan banyak video-video yang unik, yang menarik dari Pak Bagio. Jadi kalau tidak salah waktu itu
di Lombok, di Palu, Pak Bagio juga berangkat dan khususnya mendukung program psychological spot ya, program ya yang di lapangan. Jadi dengan keanehan, dengan keunikan Pak Bagio bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Waktu itu yang sama Anda itu waktu di Lombok atau di Palu waktu itu ya? Di Palu katanya. Jadi memang Pak Bagio ini sedikit mengulas Pak Bagio begini. Pak Bagio ini meskipun mohon maaf pangkatnya hanya mentok kopral, tapi dia punya IQ di atas rata-rata sebetulnya. Sebetulnya begitu. Jadi punya ide-ide yang memang punya nilai jual, punya nilai berita yang tinggi, sehingga ini bisa disebut media darling kali. Beliau itu Pak gitu, Pak Bagio itu. Gitu loh. Iya. Unik dan unusual. Dan sekaligus kreatif ya, kreatif. Banyak ide-ide yang genuine, tidak dipikirkan oleh orang lain, ini dilakukan oleh Pak Bagio. Itulah makanya mudah-mudahan nanti dengan berangkatnya Pak Bagio bisa menghibur saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana di Semeru. Jadi memang tadi kalau Anda mengatakan Indonesia mungkin ada risiko bencana, itulah yang melatar belakangi kenapa Akbara kemudian mendirikan program studi baru yaitu manajemen penanggulangan bencana. Itu masih ingat nggak waktu itu bagaimana diskusi kita sehingga kita merasa perlu bahwa, dan ini kan sebetulnya ironis ya, Indonesia yang sedemikian luas, kita negara archipelago dengan ribuan pulau di laut di tengahnya, potensi bencana begitu besar, tapi bangsa kita ini tidak punya lembaga pendidikan tinggi di bidang penanggulangan bencana. Ironis, gimana komentar? Betul, kalau saya juga betul. Ini kita mengaca di Jepang. Jepang itu SDM-nya sangat luar biasa, sehingga mitigasi ke bencana itu betul-betul kuat. Dan ketika ada bencana, ya korbannya itu betul-betul minimal. Nah ini yang sangat atau bisa kita adop bangsa Jepang. Nah tentunya ini kaitannya dengan yang paling utama SDM. Kalau SDM-nya punya kualitas yang tinggi, insya Allah nanti ini multi impact. Cara atau pola pikirnya, kemudian bagaimana penanganan bencana baik sebelum, saat maupun sesudah itu nanti diharapkan lebih baik. Dengan D4 MPB ini ya tentunya bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Meskipun mohon maaf ya PTN atau perguruan tinggi lain belum muncul ke sana ya, PMI ini mungkin bisa dikatakan idenya unusual tadi, jadi secepatnya ditangkap ini, sesuatu yang memang dibutuhkan ini ya secepatnya ditangkap. Nah memang ada sebuah rumus zaman saat ini atau digitalisasi dengan yang dulu-dulu itu dalam berusaha itu ya ini bisa dipakai untuk contoh. Kalau dulu itu pengusaha sukses itu yang punya banyak modal. Tapi kalau saat ini modal itu tidak begitu dipentingkan. Yang sukses adalah yang cepat. Nah, cepat itu ya bisa menangkap kebutuhan ini, tangkap ini. Nah. Kita contohnya aja di Gojek ya. Pak Nadiem waktu itu mungkin semua sudah paham lah. Awalnya dia Gojek, naik ojek, tapi kok harus ke pangkalan lama dan sebagainya, kemudian berpikir bagaimana ini memecahkan masalah ini, muncullah Gojek. Nah mudah-mudahan dengan kita memunculkan atau membuat Prodi MPB ini ya mudah-mudahan nanti bisa selain bangsa ini sukses untuk menangani bencana ya juga bangsa ini nanti apa ya istilahnya kepedulian terhadap lingkungan itu ya tinggi, sehingga sebetulnya bencana ini sebagian besar bencana ini diakibatkan oleh tangan-tangan manusia.
Ya, misalnya bencana banjir, salah satunya ya akibat ulah manusia yang membuang sampah sembarangan dan sebagainya, penebangan hutan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pendidikan tinggi ini nanti masyarakat akan sadar sehingga bencana itu bisa diminimalisir. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya di media, TV, koran, media sosial yang lain, saya merasa belakangan beberapa tahun terakhir negara kita ini makin lama makin sering terjadi bencana. Sehingga saya pikir ya bukan hanya, ya banyak yang harus disiapkan, termasuk SDM. Sekarang ini pemerintah sebetulnya sudah punya kesadaran bahwa sebagai negara dengan geografis yang berisiko tinggi terhadap bencana, itu perlu ada penyiapan. Maka sekarang saya tidak tahu sejak kapan pemerintah mendirikan BNPB, diikuti oleh BPBD di kabupaten kota. Ini sebuah langkah yang harus kita hargai, kesadaran pemerintah. Tapi sebetulnya itu tidak cukup. Saya kira ke depan semua komunitas, termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, itu harus ada orang yang mengerti bagaimana menghadapi situasi bencana. Tadi Anda cerita soal Jepang, saya jadi ingat tahun berapa itu saya mengikuti pendidikan di Jepang. Memang masyarakat Jepang sudah demikian well trained. Di sana kan memang terkenal dengan gempa, sering kali terjadi gempa di Jepang, sehingga mulai anak kecil sampai orang tua itu sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Nah, saya kira memang hal seperti ini bisa kita contoh, harus kita contoh. Kita, saya kira di Akbara, tugas kita adalah menyiapkan SDM. Pendidikan kita ini D4, pendidikan vokasional, di mana 60% diantaranya mahasiswa itu kita didik, kita bekali dengan skills. Sehingga betul-betul ketika terjadi bencana, dia bisa melakukan action. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi sesuatu. Bahkan sebetulnya bangsa kita ini tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi banyak ahli memperkirakan akan terjadi gempa besar, sampai mereka mengistilahkan sangat bombastik dengan megatrust, dan itu akan diikuti tsunami yang ada yang mengatakan sampai puluhan meter tingginya. Ini sesuatu yang menakutkan, tetapi bukan soal menakutkannya yang ingin saya sampaikan di sini, tetapi ayo ini menjadi kesadaran bersama untuk di setiap kelompok masyarakat menyikapi hal ini dengan sebaik-baiknya. Tentu kita sebagai manusia berdoa semoga itu ya berhenti sampai di ramalan saja, perkiraan saja, perhitungan saintifik saja, tetapi tidak menjadi kenyataan. Nah, tetapi di sisi lain memang kita harus menyiapkan, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjelek. Kembali kepada Akbara yang sekarang ada Prodi Manajemen Penanggulangan Bencana, programnya 4 tahun ya, 4 tahun terapan. Nanti lulusnya berarti titelnya apa itu? Iya, sarjana terapan ya, iya. Sarjana terapan. Bisa disampaikan nggak keterampilan-keterampilan yang akan diberikan kepada mahasiswa sehingga kalau lulus nanti mereka sudah siap pakai? Karena tadi saya katakan sebetulnya semua kelompok masyarakat itu membutuhkan SDM yang terlatih.
Bukan hanya di pemerintah saja, pemerintah sudah ada BNPB, ada BPBD, tapi masyarakat dan lembaga-lembaga swasta itu membutuhkan ini. Nah, kira-kira mahasiswa Akbara ini akan dibekali apa saja? Ya memang sekali lagi kebutuhan atau pasar ini sangat membutuhkan ya ahli-ahli kebencanaan, bukan hanya di lembaga pemerintah, swasta, di perusahaan itu satu perusahaan punya satu orang yang ahli kebencanaan itu sudah ayem, dalam tanda kutip ayem itu berapa? Bisa melatih di perusahaannya. Jadi ketika perusahaan itu punya sekian staf, sekian karyawan itu nanti dilatih oleh tim yang ahli bencana. Misalnya ada gempa bumi itu harus bagaimana yang dilakukan. Ada banjir harus bagaimana yang dilakukan dan sebagainya. Sehingga memang mahasiswa ini sangat untuk menghasilkan output itu mahasiswa betul-betul digembleng sedemikian rupa. Kampus ini sebagai kawah condong muko kalau wayangan kayak gitu. Dan saat ini ya, terjadi bencana ini mungkin selama hidup kita, semua yang melihat, semua yang mendengar ini baru mengalami sekali ini bencana, dua bencana terjadi bersamaan, bencana alam dan bencana non alam. Pandemi ya. Pandemi. Nah, perkawinan ini, perkawinan antara bencana alam dan non alam ini menjadi apa ya istilahnya, pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga menerjunkan mahasiswa ke bencana ini nanti tidak biasa, tidak menangani hanya bencana alamnya, tapi di situ ada kita melihat atau istilahnya apa, tidak mengabaikan bencana non alam pandemi ini. Jadi ini sekali lagi pengalaman yang luar biasa. Selain itu memang vokasional tadi pendidikannya bukan hanya pengetahuan saja, bukan hanya knowledge saja, tetapi skillnya, keterampilan itu lebih dipentingkan. 60 banding 40%, 60 skill, keterampilan, 40 adalah knowledge. Nah ini memang harapan kita, kampus Politeknik Akbara ini ya apa ya istilahnya, betul-betul prinsipnya menghasilkan output yang berkualitas. Gitu. Indonesia potensi bencananya besar, SDM-nya kurang. Mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi Akbara menyiapkan SDM di bidang penanggulangan bencana, dan mudah-mudahan ini mendapat respon dari banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk bersama-sama dengan kita semua mengembangkan SDM di bidang penanggulangan bencana yang berkualitas, sehingga proses mitigasi bencana itu makin lama makin baik, sehingga syukur kalau korban tidak ada, tapi paling tidak kita bisa meminimalkan korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Akbara mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Masyarakat yang ikut gabung mendidik anaknya ke kampus ini ya mungkin hal yang sangat tepat sekali kayak gitu ya, untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa ini, bidang SDM yang tangguh terhadap bencana. Mudah-mudahan nanti banyak atau bodong-bodong masyarakat untuk mendidik anaknya di Politeknik Akbara ini. Kita gitu. Nah, yang lebih penting lagi nih Dok, sedikit. Mumpung ini pendaftarannya masih dibuka di awal, nanti kalau sudah penuh ya, maaf masyarakat terpaksa tidak bisa ya gitu. Jadi seleksi kita memang sangat ketat, kita tidak menerima banyak mahasiswa ya, secukupnya kita sesuai dengan kapasitas tampungan, daya tampung kita tentunya. Untuk itu ya sekali lagi masyarakat secepatnya ya, ini anak-anak ini sudah siap wah ini kita inden ya gitu lah, kayak beli mobil itu inden. Kalau kita kampus bencana atau manajemen bencana ini ya memang kedepannya memang banyak diinden oleh masyarakat. Sebabnya apa ya, itu tadi outputnya kualitasnya tinggi sehingga sangat dibutuhkan oleh semua lembaga membutuhkan. Gitu Dok.
Oke, terima kasih Dr. Agus Setiotomo. Semoga tetap sehat. Amin, Semangat. amin, amin. Terima kasih. Yes.